Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Anda merasa berat badan Anda terlalu berlebih? Lalu mencoba diet dan melakukan segala macam aktivitas yang dipercaya dapat menurunkan berat badan Anda secara cepat dan instan. Ini normal dan tak ada yang aneh di sini. Tapi mungkin tidak ada yang seaneh diet cacing pita, di mana pelaku diet akan menelan telur cacing pita yang belum menetas dan membiarkan cacing-cacing tersebut tumbuh di dalam tubuh mereka dengan mengonsumsi makanan yang tidak tercerna. Ini nyata terjadi dan populer di Eropa pada abad pertengahan. Jelas, ini adalah cara yang sangat berbahaya dan tidak sehat. Jadi, apakah ada cara diet cepat yang benar-benar berhasil, sehat, dan tak ada efek samping? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita pertimbangkan dengan menguji logika kita. Samsul dan Felix sama-sama berencana akan melakukan diet. Mereka berbagi tinggi, berat, lemak, dan massa otot yang kira-kira sama. Tapi Samsul berharap bisa menurunkan berat badan secara perlahan dan alami, sedangkan Felix ingin cepat dan instan. Rencana Samsul adalah mengurangi asupan kalorinya secara bertahap dan meningkatkan aktivitas olahraga secara teratur. Dengan lebih sedikit energi yang masuk dan lebih banyak yang dikeluarkan, Samsul berhasil menciptakan defisit energi di dalam tubuhnya. Untuk mengimbanginya, tubuh Samsul mulai memecah asupan kelebihan dari glukosanya dan kemudian disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Kemudian, setelah 4 hingga 6 jam, tubuh Samsul mulai membakar sel-sel lemak sebagai sumber energi utamanya. Proses ini melepaskan tetesan lipid yang dipecah menjadi senyawa yang mengapung melalui aliran darah dan kemudian menyediakan energi untuk organ dan jaringan lainnya. Felix ingin menciptakan defisit energi yang serupa dengan Samsul, namun dengan cara yang dramatis, yaitu dengan memotong asupan kalorinya. Tidak seperti Samsul yang masih makan dalam porsi kecil, Felix justru hampir tidak makan apa-apa. Dan tubuh Felix kemudian melakukan respon lapar. Karena tak ada asupan makanan yang masuk, tubuh Felix mulai memecah seluruh simpanan glukosa daruratnya hanya dalam waktu 18 jam. Dan sementara Samsul terus mengisi cadangan glikogen di hati dengan makanan sehatnya, diet rendah kalori, Felix justru tidak melakukan itu. Tubuh Felix bahkan mulai memecah bahan lain, termasuk ototnya. Sementara, olahraga rutin yang Samsul lakukan akan tetap menjaga massa ototnya. Ini berarti, Samsul akan menggunakan lebih banyak energi, baik di saat dia berolahraga maupun di saat dia beristirahat. Ini menjadikannya lebih mudah untuk menurunkan berat badan. Di sisi lain, Felix terus kehilangan massa ototnya dan membakar lebih sedikit kalori dari sebelumnya. Hal ini membuat usaha penurunan berat badan Felix menjadi lebih sulit. Terlepas dari semua ini, ada satu elemen dari cara diet cepat Felix yang mungkin membuatnya berpikir bahwa dia masih berada di jalur yang benar. Setiap gram glikogen terikat pada beberapa gram air. Ini berarti terdapat setidaknya 2 kg berat air di dalam tubuh yang semuanya akan hilang saat glikogen habis. Dan bagi Felix, ini mungkin tampak terlihat seperti dia telah berhasil menurunkan berat badannya dengan cepat dan instan. Tapi begitu dia berhenti membuat dirinya lapar, tubuhnya akan mengisi kembali simpanan glikogennya di hati, dan akhirnya berat badannya kembali ke semula dengan cepat pula. Jelas, rencana Felix lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya. Diet pengurangan kalori yang ekstrim, seperti cara Felix tadi, bukan satu-satunya cara yang menjanjikan keberhasilan dalam menurunkan berat badan dengan cepat. Ada juga yang disebut diet detoksifikasi, yang membatasi makanan dan nutrisi tertentu dalam jumlah tinggi. Ini mungkin dapat berguna dalam mengatasi beberapa masalah gizi, tetapi cara ini terlalu spesifik untuk digunakan secara umum. Misal, untuk seseorang dengan asupan vitamin A yang rendah, diet jus mungkin bisa membantu. Tetapi bagi seseorang yang tinggi asupan vitamin A-nya, diet jus ini justru bisa menjadi berbahaya. Dan terlepas dari semua itu, mempertahankan diet jus selama beberapa minggu cenderung membahayakan sistem kekebalan tubuh, karena tubuh berpotensi akan kekurangan lemak esensial dan protein. Disitulah letak masalah dengan semua diet cara cepat dan instan ini. Jadi, apakah Anda masih mau menghilangkan asupan kalori atau kelompok makanan tertentu demi sistem diet ekstrim penurunan berat badan Anda?
Faktanya, beberapa efek samping terburuk justru yang akan didapat dari cara diet ekstrim ini. Dan hal ini jarang dibahas, karena hanya sedikit orang yang mau mengetahuinya. Hal paling umum terkait usaha penurunan berat badan ini adalah, orang lebih sering termotivasi untuk diet, karena alasan di luar kesehatan. Penampilan, kepercayaan diri dan lain-lain yang terkait itu, justru yang menjadikannya alasan paling dominan. Jadi, daripada mencoba menurunkan berat badan dengan cepat dan instan, mari meluangkan waktu untuk mencari tahu terlebih dahulu, apa gaya hidup paling sehat untuk diri kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.